Mari kita dengar dengan serius. Pertama, hidung, ya. Hidung ini kalau udara tidak sehat masuk, itu akan menyebabkan kita sakit, penyakit paru-paru, dan bisa fatal. Ada tetangga kami dulu, waktu kami di depan rumahnya Opung Joshua, ada tetangga kami dulu, anaknya lahir, tetapi tidak lama kemudian penyakit paru-paru, sesak napas. Kenapa? Karena si bapak itu merokok di kamar, sering-sering merokok di kamar, sehingga kurang lebih 2 bulan kemudian maka penyakit paru-paru lah anak itu yang masih bayi, sehingga mereka kelepotan, kewalahan, karena yang masuk dihirup oleh hidung dari anak itu adalah asap rokok. Jadi artinya masuk melalui hidung. Kalau udara yang tidak sehat masuk, maka tentu akan menyebabkan kita sakit, atau gas misalnya masuk, ya. Jadi makanya Tuhan taruh di hidung kita ini ada saringan. Saudara perhatikan nggak, di hidung kita ini ada bulu. Itu saringan, tidak boleh dibersihkan, itu tidak boleh dipotong semua itu. Itu saringannya supaya debu-debu tidak masuk. Sebab kalau debu-debu masuk secara bebas, maka kita tidak lama kemudian akan menjadi sakit. Maka Tuhan taruh saringan di mulut di hidung kita ini. Kalau kita senter itu sangat jelek kelihatan ke dalam. Jadi itu tidak boleh diambil, saudara-saudara, kecuali jangan terlalu lewat ke bawah. Ada orang membiarkan sampai lewat nomor 11 ke bawah. Itu perlu diperhatikan, jelek pemandangannya. Saringan itu harus tersembunyi, ada di dalam. Jadi pertama hidung, kemudian mata. Apa yang masuk melalui mata akan mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi karakter kita. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Alkitab berkata, kalau orang dicobai, jangan kira itu pencobaan datang dari Tuhan. Dengar Bapak Ibu, pencobaan bukan datang dari Tuhan. Amin. Ujian itu datang dari Tuhan, tapi pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa, tetapi pencobaan yang biasa-biasa. Dan kalau orang dicobai itu bukan dari Tuhan, tapi setiap orang dicobai oleh keinginan-keinginan sendiri. Keinginannya itu yang menyeret-nyeret dia. Apa artinya diseret-seret, saudara? Pernah lihat orang diseret-seret? Kalau orang diseret-seret, apalagi maling, kedapatan maling, diikat, lalu diseret, ditarik pakai Honda. Dia jatuh, kemudian dia berluka-luka semua, lama-lama bisa meninggal karena diseret-seret. Jadi keinginan kita itu yang menyeret-nyeret kita. Dari mana timbul keinginan? Dari mata. Iya, makanya dalam Ayub 5 ayat 6 dikatakan, bukan dari timur datang kesusahan, bukan dari tanah timbul bencana, tapi manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Ketika Hawa melihat buah pohon itu sangat sedap kelihatannya, oleh karena matanya itulah membuat dia berdosa. Jadi mata ini akan mempengaruhi kita. Mata ini akan menimbulkan keinginan. Makanya lebih banyak keinginan yang punya mata daripada yang tidak punya mata. Kalau yang tidak punya mata, keinginannya cuma makan, minum, bisa tidur tenang, bisa punya keluarga, cuma itu. Tapi yang punya mata, lihat horden orang bagus, di mana kau beli, berapa harga hordenmu, katanya. Lalu ditanya, dijelaskan ini horden ini dari Jepang, dari Thailand. Berapa harganya? Cuma 3,5 juta. Tapi bisa dicicil kok. Mulai dia mencicil. Nanti ketemu sepatu. Cantik sepatu, berapa itu harganya? Cicil lagi sepatu. Mata ini akan menyeret-nyeret orang. Oleh karena itu perlu kita punya mata ini diurapi oleh Tuhan.
agar tidak menimbulkan keinginan yang berlebihan. Haleluya. Karena apa yang membuat kita diseret-seret adalah keinginan-keinginan kita. Jangan katakan pencobaan datang dari Tuhan, tapi pencobaan dari mana? Dari keinginan kita. Makanya bukan dari tanah timbul kesusahan, bukan dari timur datang masalah, tapi manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Oleh karena matanya terbuka, muncullah keinginan-keinginannya. Jadi mata itu bisa membawa orang ke neraka, bisa membawa orang kepada keterpurukan. Oleh karena itu hati-hati dengan mata. Kemudian telinga. Jadi kita sudah lewati tadi pertama hidung, yang kedua mata, yang ketiga sekarang telinga. Ibrani 2 ayat 1, kita baca Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa yang menghanyutkan manusia? Apa yang membawa manusia terhanyut? Jawabannya adalah apa? Telinga. Hati-hati kita mendengar apa yang kita dengar, karena pendengaran kita akan membentuk karakter kita. Ini ponsel yang kelihatan ini sepele, tapi bisa merubah orang. Sangat pasti berubah orang. Dan banyak hal telah dirubah oleh ponsel ini. Banyak yang telah dilenyapkan oleh ponsel ini. Coba hitung apa yang dilenyapkan oleh ponsel ini. Begitu muncul ponsel ini, apa yang dilenyapkan? Jam tangan, nggak perlu lagi. Telepon apa? Wartel, langsung tutup semua wartel. Kemudian kalender nggak perlu lagi karena di sini sudah ada. Tape recorder, radio, apa? Dah dengar? Alkitab sudah ini menggantikannya. Banyak kalau kuhitung itu pernah ku kirim di grup. Banyak kali yang dilenyapkan, termasuk melenyapkan uang kita. Nyawa pun bisa dilenyapkan. Oleh karena inilah seseorang bisa masuk penjara. Dicetingnya sesuatu, akhirnya dia ditangkap polisi, masuk penjara. Banyak kali saudara-saudaraku. Jadi apa yang kita dengar itu akan membentuk karakter kita. Karena itu dikatakan hati-hati kita mendengar apa yang kita dengar, supaya jangan kita hanyut di bawah arus. Yang membawa kita hanyut itu pendengaran kita. Pendengaran. Kalau kita membuka telinga kepada sembarangan, maka kita akan cenderungnya dihanyutkan. Karena manusia itu ingin dengar semua. Misalnya ada orang berbisik-bisik sana, kita ingin tahu itu. Apa tadi yang kalian bicarakan? Kita korek terus sampai kita ingin tahu itu. Pernah aku dengarkan film di televisi. Dia tanya temannya, halo apa kabar? Dijawab dari seberang, ada kabar baik, ada kabar buruk. Mau dengar yang mana? Kalau saudara diperhadapkan seperti itu, apa pilihan saudara? Tapi faktanya yang jelek-jelek pun ingin didengar orang. Iya kan? Ketika orang bermasalah, kita ingin tahu sedetil-detilnya apa masalah mereka. Siapa yang paling berdosa, siapa yang benar. Kita ingin tahu itu. Padahal itu dikatakan kita perlu hati-hati mendengar. Makanya telinga kita ini khusus diarahkan ke depan. Kenapa tidak ke belakang ini telinga kita ini? Kenapa tidak banyak telinga? Cuma 2. Karena ternyata telinga inilah kuncinya, kita hanyut atau bukan. Ya, kalau kita dengarkan banjir lalu hanyut rumah, ya kan? Karena harus kan? Waktu terjadi banjir bulan Desember itu, tanggal berapa itu? 27, 28, 29, ya kan? Banyak desa yang hanyut. Di Tapanuli ada berapa desa? 4 desa hanyut.
Gak ada yang tersisa rumah, hanyut semua. Di Aceh hanyut rumah. Kalau tidak arusnya deras, gak mungkin hanyut rumah. Barangnya masih ada, cuma mungkin basah, tapi ini hanyut, orangnya pun hanyut. Jadi hidup manusia itu akan sangat berbahaya kalau sembarang mendengar akan hanyut kita ini, hanyut. Gak mau hanyut kan? Tenggelam dan hanyut dijauhkan dari kita, betul? Jadi telinga ini penyebabnya. Makanya saudaraku, telinga kita ini menyebabkan kita selamat atau celaka. Ada seorang wanita pendarahan 12 tahun lamanya. Dia sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh, malah semakin parah. Seluruh hartanya sudah habis. Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 37, tidak usah kita baca karena itu sudah sering kita dengar. Jadi apapun upaya yang dilakukan selama 12 tahun itu nihil hasilnya. Malah semakin parah, semakin terkuras, semakin tidak ada lagi dia punya apa-apa. Lalu didengarkan berita tentang Yesus. Begitu didengarkan berita tentang Yesus, timbullah imannya. Karena pendengaran, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Amarah timbul dari pendengaran juga. Ya kan? Kenapa kita banyak ngamuk? Karena kita mendengar. Kalau kita tuli, coba bandingkan orang yang tuli dengan orang yang tidak tuli. Orang yang tuli itu malas, ngomong pun malas, jarang berkomentar. Karena apa yang dikomentarinya gak ada didengar. Gak ada didengar. Di kampung kami ada sore ada orang tuli di kampung kami, udah tua, tuli. Tengah malam itu pulang dari ladang, tengah malam. Padahal di jalan itu banyak ular tiung, ular kobra, banyak ular tudung api, ular hijau banyak, kalajengking, lipat banyak. Harimau pun ada, tapi dia nggak takut. Kenapa nggak takut? Lewat pun apa-apa nggak didengar itu, nggak didengar. Orang bisa tabrakan sama dia karena gelap kan. Tabrakan, siapa ini? Dia nggak ngomong karena nggak dengar. Nggak dengar dia, nggak banyak takutnya. Tapi kita yang dengar, kita jalan lewat itu, apa itu? Di sana lagi ada bunyi, apa itu? Angin bertiup, apa itu? Ada di Tapsel dulu bambu 3 hektar, total 3 hektar. Setiap angin kencang datang, bunyilah bambu ini. Katanya kalau bunyi itu ada yang mati. Mungkin sering diperhatikan mereka kalau bunyi bambu itu mati. Ada yang mati. Gak ada yang berani membuat ladang itu. Dikelilingi orang dia, gak ada yang berani. Datanglah warga Simorang ke situ, orang Pentakosta. Siapa punya ladang ini? Gak ada yang punya itu. Kenapa gak dibilang ladang? Gak ada yang berani, itu tempat setan. Coba dengar nanti, jam-jam 12 nanti ada suara itu. Itu bahaya di situ. Jadi kalau dikasih itu sama saya bisa dikasih. Kalau kau berani, ladangi aja. Itu gak ada siapa punya. Diladanginya saudaraku. Dalam sekejap dia punya tanah 3 hektar. Setelah bambu semua dipotong, gak ada yang bunyi lagi. Nah, padahal itu masalah di telinga. Saudara seringkali beraksi karena mendengar. Makanya hanyut di bawah arus. Harus kita teliti apa yang kita dengar supaya jangan kita harus di bawah arus. Itu sebabnya seringlah mendengarkan firman, maka timbullah iman kita. Banyakkan telinga ke arah firman supaya iman kita timbul. Banyak baca Alkitab, banyak berdoa, banyak menyanyi, banyak mendengar khotbah, timbullah iman kita. Tapi kalau kita banyak mendengar media sosial, nonton terus berjam-jam, dengar lagi tetangga, dengar lagi di sana-sana, maka kita tidak lama kemudian hanyut kita ini. Gak punya iman lagi kita ini. Makanya perlu hati-hati mendengar. Saudara-saudara, ada orang jarang mendengar firman, tapi yang didengarkan lagu-lagu dunia,
maka dunialah dia. Coba tiap hari putar lagu-lagu gereja, lagu rohani putar tiap saat. Waktu kita mau tidur putar itu, waktu kita perjalanan putar itu, maka kita akan dibawa perjalanan-perjalanan rohani yang lebih hebat. Amin. Karena yang kita dengarkan setiap saat musik-musik rohani, pujian-pujian kepada Tuhan, firman Tuhan kita dengar, maka kita tidak akan hanyut, tapi iman kita akan semakin tumbuh karena iman timbul dari pendengaran. Kita sendiri pun yang bicara dalam doa kita. Kalau kita berdoa 1 jam, kita dengarkan suara kita, timbullah iman kita. Apalagi kita dengarkan orang lain, apalagi kita baca Alkitab, kita dengar khotbah. Makanya waktu dengar khotbah, saudaraku, jangan tutup telinga. Haleluya. Ambil tutup telinga itu, buka telinga untuk Tuhan. Jangan pikiran, bercabang-cabang, konsentrasi, maka timbullah iman kita. Itu mengenai telinga. Kemudian yang terakhir, mulut. Apa yang masuk melalui mulut kita ini, apa yang keluar menentukan, saudara. Amsal 18 ayat 21. Kita baca Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Terakhir ini mulut, ya, hidung, mata, telinga, kemudian mulut. Amsal 18 ayat 21. Kita baca sama-sama 1 2 3 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Baik mati secara rohani, baik mati secara jasmani. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena mulut kita ini menentukan hidup dan mati, kita harus berhati-hati bicara. Nggak boleh sembarang bicara. Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37. 1 2 3 ya. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau dihukum. Jadi kalau mulut kita ini menentukan kita dihukum dan kita dibenarkan, tentu kita harus berhati-hati berbicara. Haleluya. Ini sangat menentukan hukuman dan dibenarkan. Kalau kita membuka mulut, kita akan selalu mendapatkan nilai. Kalau perkataan-perkataan kita sering salah, sering melenceng, maka hukuman akan segera jatuh pada kita. Oleh sebab itu, bicaralah seperlunya. Kalau kita bicara, itu menentukan. Yang keluar harus selalu berkat, pastikan. Maka kalau mulut kita bicara, biarlah yang keluar adalah pujian, baik pada Tuhan, baik pada orang. Kita puji orang. Walaupun dia jelek, kita bilang, kau cantik. Kalau orang jelek, kau cantik. Cantik gak rambutku? Cantik. Apa salahnya bilang itu? Cantik gak bajuku? Cantik. Rugi bilang itu? Enggak kan? Perkataanku salah enggak? Enggak. Benar. Menurut kamu baik enggak aku? Kamu baik. Lebih bagus memuji daripada mengejek. Ya. Kemudian kalau keluar perkataan dari mulut kita, ialah menyemangati orang, keluar perkataan yang ramah, menguatkan orang, kebenaran-kebenaran. Yakobus 3:10 dikatakan, dari mulut yang satu itu keluar berkat dan kutuk. Tidak boleh terjadi seperti itu. Dari mulut kita harus selalu keluar berkat. Haleluya, saudaraku. Kemudian yang masuk ke mulut kita itu harus yang bersih dan kudus. Jangan yang haram dan juga yang berdarah. Kita kan gereja Pentakosta, gereja aliran Roh Kudus. Tanpa diajarkan pun kita sudah tahu bahwa gereja aliran Roh Kudus itu tidak makan darah, betul enggak? Betul? Saudara selama ini tidak makan darah, daging yang berdarah, apakah karena baca di Alkitab atau karena dengar-dengar raja? Sudah pernah baca enggak ayatnya? Ada orang karena dia tahu gereja Pentakosta tidak makan darah, dia tidak makan darah, tapi bukan karena tahu firman, bukan karena tahu. Kita perlu tahu
Saudaraku, soal makanan ini penting. Apa saya bilang? Soal makanan itu maha penting. Kenapa Adam berdosa? Apa menyebabkan Adam berdosa dan Hawa? Makanan. Makanan. Kenapa Tuhan tidak kasih ujian di tahun ini itu? Ini tidak boleh kalian pakai, ya. Kalau kalian pakai ini, kalian berdosa. Atau kalian tidak boleh pijak ke sini, ya. Kalau kalian pijak ke daerah ini, kalian berdosa. Nggak ada dipilih Tuhan tantangan ujian yang paling berat di mana mereka melanggar lalu berdosa. Hanya soal makanan. Kenapa makanan? Karena makanan orang mau tidak mau harus makan, itu enggak. Kalau nggak pakai baju baru nggak masalah kan? Tapi kalau nggak makan masalah, betul nggak? Kalau nggak keriting kan nggak apa-apa. Nggak ada uang yang keritingkan rambut. Tapi kalau nggak ada uang beli beras itu kan masalah. Makanya yang dibuat Tuhan sebagai ujian itu yang menentukan manusia itu berdosa atau tidak, ini soal makanan. Makanya kita ini harus hati-hati soal makanan. Harus yang bersih masuk di mulut kita ini. Masuk saja tidak bersih kita berbahaya. Saya kan nami seminggu di rumah sakit hanya karena makanan. Jam 4 sore aku makan brownies 4 potong. Kemudian makan apa lagi? Bika Ambon 4 potong. Udah berapa? 8. Jam 8-nya malam makan durian 3 biji. 3 biji yang di kulkas. Jam 2-nya mulailah kena saya. Itu makanan, masalah makanan. Mesin di dalam tubuh kita ini di perut. Kalau di sini bermasalah, masalahlah semua. Kita oyong karena di sini masalahnya. Kita pening karena di sini. Semua dari sini muncul masalah itu. Kita salah makan, kita berbahaya. Makanya soal makanan itu harus hati-hati kita. Jangan sembarang makan. Makanlah yang bersih. Makanlah yang kudus. Jangan makan yang haram. Kan dunia hancur karena makanan. Dulu waktu saya di kampung, kami pergi ke kuburan. Di kuburan itu ada jeruk, bagus-bagus. Ada buah apel. Ada pisang Ambon yang besar-besar. Kita tengok tidak ada orang, tidak ada lagi. Kita makan. Kita bawa pulang yang gak habis itu. Enak sekali. Tapi makanan itu adalah makanan yang haram. Karena sudah dipersembahkan kepada setan. Betul enggak? Walaupun enak, tapi itu makanan menajiskan kita. Nggak boleh dimakan. Kalau saudara anak-anakmu pulang dari sekolah, lihat di tasnya ada roti, jangan makan. Tanya dulu, dari mana rotimu ini, nak? Siapa tahu dirampas dari temannya, dicuri dari temannya. Kita makan, membuat kita najis. Jangan sembarang makan. Kalau manusia itu makan, mikir dulu sebelum makan, ya kan? Maaf kalau kucing lihat makanan, dia nggak mikir. Dia lihat ada ikan makan, nggak mikir dia siapa punya, bisa nggak dimakan, udah basi atau tidak, nggak ada pikiran dia ke situ. Yang dia lihat ada makanan, makan. Manusia mesti mikir, siapa naruh di sini nih, layak dipasak kah, dimakan kah enggak ini, punya aku kah ini atau tidak, kurus kah atau tidak. Manusia kan mikir, tapi hewan nggak mikir. Anak Tuhan lebih mikir lagi, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau bukan. Khusus makan darah, jangan makan darah, saudara. Coba kita baca dulu Kejadian 9 ayat 3 sampai 5. Kejadian 9 ayat 3. Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya apa itu? Daging masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya daripada segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan setiap manusia aku akan menuntutnya, sesama nyawa manusia. Dituntut. Imamat 17 ayat 14. Coba kita baca Imamat. Imamat 17 ayat 14.
Salah seorang membaca, silakan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dengar saudaraku, setiap orang yang makan darah dikatakan akan dilenyapkan. Mana lebih parah, mencuri daripada makan darah? Kalau mencuri di Alkitab, ganti berapa kali lipat? 4. Kalau mencuri lembu, ganti 5. Kalau dicuri 1, gantinya 5. Kalau domba yang dicuri 1, gantinya 4. Nggak dilenyapkan, tapi makan darah dilenyapkan. Mikir nggak saudara? Mikir nggak? Kalau mencuri di Alkitab, seberapa banyak pun itu, paling diganti dicurinya itu. Tapi kalau makan darah, Alkitab berkata, Tuhan berkata, kulenyapkan. Karena itu penghinaan. Karena itu makan dagingnya dengan nyawanya. Karena darah itu adalah nyawa segala makhluk yang hidup. Makanya Tuhan berkata, jangan. Itu etika yang perlu dijaga. Tidak boleh dimakan. Itu dosa yang paling mematikan. Ada yang membantah memang. Ada yang membantah. Dia bilang begini, itu kan di perjanjian lama Pak. Di perjanjian baru nggak begitu lagi. Kata Yesus, apa yang masuk tidak menajiskan. Coba kita lihat bantahannya itu Markus 7 ayat 15. Coba kita lihat Markus 7 ayat 15. Apapun yang apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itu menajiskannya. Inilah membuat mereka yang masuk itu Pak bukan menajiskan Bapak. Yang keluarlah yang menajiskan katanya. Apakah benar itu saudaraku? Bagaimana kalau yang masuk dipastikan tidak menajiskan? Bagaimana yang dicuri masuk? Gimana itu? Yang dicuri masuk ke dalam. Menajiskankah itu? Menajiskan karena itu bukan makanan. Itu dilarang. Yang berdarah itu bukan makanan, itu dilarang. Jadi jangan bilang yang masuk itu tidak menajiskan. Yang masuk itu maksudnya makanan yang resmi, yang sah, yang tidak dilarang, itu tidak menajiskan. Dia berbicara mengenai semua hewan, termasuk babi boleh dimakan, kucing boleh dimakan, apa saja, hanya nyawanya jangan dimakan, yakni darahnya. Itu maksudnya. Jadi kita tidak mengharamkan daging babi, tidak mengharamkan biawak. Yang kita haramkan adalah darahnya, karena darah itu adalah nyawa segala makhluk yang hidup. Jadi tidak boleh dimakan ya. Darah itu termasuk minuman keras, tidak boleh diminum. Di dalam Kisah Rasul pasal 15, coba kita baca ini. Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15 ayat 28. Coba perhatikan ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Apa itu? Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara hal-hal itu, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kurang jelas apa lagi? Tidak boleh ditanggungan kepada kamu yang berat-berat. Tapi apa yang perlu itu memang harus kamu jauhkan. Apa itu? Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari daging yang mati dicekik, dari percabulan, kemudian dari darah. Saudara-saudara dengar baik. Kalau kita menjaga kekudusan kita, maka Tuhan akan berkati kita. Apa saya bilang? Kalau kita menjaga kekudusan kita, Tuhan akan berkati kita.
Coba kita baca ayatnya. Kisah Rasul 11 ayat 5. Kisah Rasul 11 ayat 5 sampai 8. Coba seorang membaca. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan berbulu. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Ini kata Petrus, Tuhan tidak, saya tidak mau karena belum pernah. Apa itu katanya belum pernah? Belum pernah yang najis, yang haram masuk ke dalam mulutku. Maka kalau saya bertanya, kenapa Tuhan memilih Petrus menjadi muridnya? Padahal Petrus itu nelayan, tidak punya ilmu, tidak ada ilmunya. Orang bodoh menurut dunia. Petrus itu sudah tua dan bodoh. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan Yesus? Jawabnya karena Petrus itu seorang yang menjaga diri, tetap menjaga kekudusannya. Kenapa Tuhan memakai Musa? Walaupun Musa itu sudah umur 80 tahun. Sudah ketinggalan zaman ilmunya. Jawabnya karena Musa tetap menjaga kekudusannya. Bukan yang pintar yang dipilih Tuhan. Siapa yang menjaga kekudusannya, itu yang dijaga Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Dia tidak mau orang yang bekerja dengan dia yang tidak kudus. Satu ayat lagi. Yehezkiel 4. Dua ayat lagi ya. Yehezkiel 4 ayat 15, ayat 14. Yehezkiel 4 ayat 14 dan 15. Coba dibaca itu. Yehezkiel 4 ayat 14 dan 15. Ayo. Yehezkiel 4 ayat 14. Lekas. Maka aku jawab, "Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang. Tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi." Itu siapa tadi itu? Nabi Yehezkiel. Dia bilang, Tuhan tidak pernah aku makan yang haram. Tidak pernah aku makan makanan yang najis. Bahkan yang basi pun tidak pernah aku makan. Begitu ketatnya dia menjaga kekudusan tubuhnya, sehingga Tuhan memakai dia menjadi nabi besar. Jadi siapapun dalam Alkitab yang menjaga kekudusannya, pasti Tuhan pakai dia. Pasti Tuhan pakai. Begitu juga zaman ini. Pernah aku dengarkan Jacob Nahuai ngomong, dan khotbahnya dia bilang gini, "Saudara-saudara, aku sejak kecil sampai hari ini belum pernah kuisap satu batang rokok, satu kali isap saja, belum pernah." Jacob Nahuai masih anak-anak dia, teman-temannya merokok, dia tidak pernah mencoba satu kali pun. Dijaganya hidupnya. Makanya tidak heran Tuhan pakai yang begitu-begitu. Tuhan pakai orang yang menjaga kekudusannya adalah mitra Tuhan yang akan pasti menyertai Tuhan bekerja. Ayat terakhir kita baca Hakim-Hakim 13 ayat 3. Ini agak panjang tetapi ini ayat terakhir. Hakim-Hakim 13 ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Kepalanya takkan kenapi tahu syukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Palestina. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Ayat 7 baca. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Nah, perhatikan saya baca ya, ayat 12. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Apa yang ditanyakan? Dan kalau betul-betul terjadi nanti itu, Tuhan, bagaimana tingkah laku anak itu? Tapi apakah dijawab? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Apa jawabnya? Perempuan ini harus memelihara diri terhadap suami semua yang kukatakan kepadanya. Jangan dia memakan sesuatu berasal dari pohon anggur. Cukup. Nah, dengar baik-baik. Ini aneh ya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang ditanya Manoah tadi apa? Kalau lahir nanti anak itu, karakternya seperti apa? Apakah dijawab itu? Enggak, bukan itu yang dijawab. Malaikat itu berkata begini, pokoknya perempuan ini nggak boleh minum anggur, nggak boleh makan haram. Kan beda jawabnya. Kenapa beda? Karena soal karakternya itu bukan penting. Bukan itu yang perlu dijelaskan oleh malaikat itu. Yang perlu ditekankan adalah jangan makan sembarang. Artinya sudah itu di hatinya dari sejak kemarin. Ditanya apapun jawab tetap itu. Sama seperti orang yang sudah dipenuhi dengan apa? Masalah. Apapun ditanya sama dia masalahnya yang diceritakan. Iya kan? Mau ditanya apapun tetap masalahnya yang diceritakan. Karena itu memenuhi pikirannya. Malaikat itu dipenuhi pikirannya kurus. Jadi ditanya apapun, macam mana nanti kami dimakan? Kurus. Apapun ditanya jawabnya tetap kurus. Di mana kami tinggal di kurus? Kan beda jawabnya kan? Nggak nyambung jawabnya. Tapi itulah Tuhan. Yang di hatinya itu yang penting, yang di pikiran kita itu tidak penting. Bagaimana nanti karakter anak itu? Kurus. Di mana nanti anak itu tinggal? Kurus. Apapun ditanya, jawabnya pasti satu. Jaga kekudusan. Nggak dijawab sesuai dengan apa yang kita tanya. Karena itu di pikiran Tuhan itu, jaga kekudusan. Itu soal kedua. Kalau kekudusan sudah dijaga, aman itu nanti. Gitu kira-kira. Makanya syarat yang paling penting dijaga, jaga perempuan ini jangan makan sembarangan, karena dia akan melahirkan Simson. Jadi kita pun kalau mau diberkati Tuhan, kita jaga mulut, jangan sembarang makan. Seperti yang aku katakan tadi, anak kita pulang dari sekolah, lihat tasnya ada kue, dia udah tidur. Gak laku lagi sama dia, kurasain kita makan, belum tahu kita sumbernya dari mana. Rupanya dicolongnya dari temannya diambil. Dia lihat temanku sudah pulang, kuenya tinggal dibawanya, kita makan itu. Padahal nggak ada rekomendasi untuk kita makan itu. Jangan kita makan itu, karena soal makanan itu penting loh. Yang buat jatuh Adam itu adalah soal makanan. Makananlah ujian pertama kepada manusia. Makanya soal makanan, concern kita jangan sembarang makan.
Selain daripada perut kita bermasalah, iman kita pun akan terganggu kalau sembarang makan. Makanya jangan gampang diajak orang makan. Jangan gampang-gampang. Datanglah orang kaya ngajak kita makan. Ayo putrakkan kalian. Ayo. Rupanya uang yang di kantongnya itu baru ditipunya dari orang lain. Iya kan? Baru ditipunya. Kita mesti hati-hati. Ada pendeta dikasih orang tiba-tiba perbulan 600 juta. Kan bisa beli fortuna kan? Padahal orang ini bukan orang kaya. Dari mana kau dapat uang ini sehingga per bulan 600 juta? Kalau per bulan 600 juta berapa berarti uang itu dapat? Kenapa kan? Jadi datang pendeta ini, kalau kau tidak bisa jelaskan per bulan itu dari mana, maaf, tidak bisa kuterima. Janganlah Pak, ini pokoknya halal Pak. Enggak, kalau kau tidak bisa jelaskan dari mana sumber ini, aku tidak mau terima. Dibawa pulang, kecewa ini si pemberi. 2 minggu kemudian ditangkap polisi. Rupanya korupsi ada miliar. Untung aja. Kalau sekiranya si pendeta itu menerima itu per puluhan 600 juta itu, masuk si pendetanya, penada. Masuk. Dia kan mau cuci uang. Supaya bersih ini kupersembahkan perpuluhannya, pikirnya supaya ditolong Tuhan aku. Makanya kalau tiba-tiba saudara datang perpuluhanmu 600 juta, aku melakukan hal yang sama. Dari mana? Rumah pun nggak ada harganya 600, 550-nya. Kok tiba-tiba 600 juta? Kan takut aku nanti, masuk penjara aku nanti. Iya kan? Jadi perlu hati-hati. Apa yang kita makan, apa yang kita omong, apa yang keluar dari mulut kita, itu menentukan mati hidup kita. Haleluya. Makanya waktu malaikat itu, waktu Manoah datang, Tuhan, datanglah kau kembali. Supaya yakin dia apa yang dikatakan malaikat itu. Datang malaikat itu. Kau yang datang kepada perempuan ini baru-baru ini? Iya. Jadi kalau benar nanti yang kau ucapkan itu, bagaimana nanti kelakuan anak itu? Apa jawab malaikat itu? Jaga diri terhadap tipusan. Itu aja jawabnya. Nggak dijawab sesuai dengan pertanyaan. Dijawab sesuai dengan keinginan Tuhan. Doa-doa kita pun gitu juga ya. Bukan sesuai dengan keinginan kita dikasihkan. Tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Makanya kalau kita minta keinginan Tuhan itu selaras, cepat datang. Cepat. Oleh karena itu, hidung menentukan mati hidup, mata menentukan mati hidup, telinga menentukan mati hidup, apalagi mulut menentukan mati hidup. Karena itu, jangan sembarang makan, jangan sembarang ngomong, jangan sembarang berbisik-bisik. Jangan sembarangan, karena itu menentukan. Kiranya Tuhan berkati kita.